manusia seperti kita ini, yaitu cara ilmiahnya adalah Homo sapiens sapiens, manusia modern ya, bukan manusia purba, bukan arkaik ya, tapi manusia modern seperti kita. Itu secara ilmiah pertama kali ada itu di Afrika Timur sekitar 195 sampai 160 ribu tahun yang lalu. Kemudian mereka ini mencari makan, itu menyebar ke segala arah, selatan, barat, utara, timur. Namun yang paling penting perjalanan manusia adalah yang ke arah timur, yaitu yang melalui pantai selatan, atau disebut dengan Southern Route, ya, rute selatan. Nah, kira-kira 130 sampai 70 ribu tahun yang lalu menyeberangi selat di Laut Merah ini, kemudian sampailah ke Sundalandia itu, ya, waktu itu masih bersatu daratannya 80 sampai 50 ribu tahun yang lalu, dan ke benua Sahulandia itu 60 sampai 50 ribu tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, rahayu, 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 saking dumadi. Kita banyak bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan anugerahnya, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan, baik secara sukma, jiwa, raga, batinan, zahiran, wa jasadan, sehingga kita bisa bersilaturahim, kita bisa berjumpa, nanti kita akan banyak berdiskusi dalam kegiatan Zoominar, yakni yang dengan tema Nusantara dan kemaritiman. Dan tentunya dengan pembicara yang luar biasa, dan pembicara utama di sini adalah pakar Atlantis Nusantara Indonesia yang sudah membuat karya yang luar biasa, yang sudah go internasional. Beliau diundang juga banyak sekali di kegiatan-kegiatan seminar internasional tentang Atlantis itu di Indonesia, terutama di sekitar Laut Jawa, yakni Prof. Dhani Irwanto. Sehat ya Prof ya? Rahayu Prof. Sehat, rahayu. Selawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Seiring dengan rasa syukur dan juga dengan spirit Nusantara, saya Muhammad Mahfud ini dapat amanah dari Buya Sultan Adil Institute. Kebetulan beliau malam hari ini sedang tidak enak badan, sakit, kita doakan cepat sembuh, tapi ikut memonitoring, menyimak, luar biasa spiritnya. Mudah-mudahan dengan acara malam hari ini, beliau dapat nanti juga cas energi dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, sebelum kita masuk ke tema yang pertama mengenai sejarah ya, atau peradaban, ada satu kata yakni Nusantara, yang ini adalah bertepatan dengan spirit Nusantara, sudah diputuskan secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Jokowi, bahwa nama yang diambil untuk ibu kota negara yang baru di Kalimantan nanti, yaitu di Penajam, itu adalah Nusantara. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena ketika ingatan kita ya mendengar, teringat, merasakan ya diksi atau ada satu kata Nusantara, kalau saya pribadi otomatis merasakan sesuatu yang terkait dengan pertama adalah kemakmuran, kemahrifah loh jinawi kan begitu. Kemudian ada keindahan alamnya yang tiada duanya di dunia. Ada keharmonisan, ya, ada keamanan, kerukunan, ada kelestarian, ada kesejahteraan, ada keadilan, ada kebijaksanaan, dan tentu saja yang paling kita ingat ketika ada kata Nusantara adalah kita ingat Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima.
ketuhanan yang Maha Esa, yang tujuannya nanti semua adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya ketika ada nama Nusantara yang sudah diputuskan ya, waktu ada rapat dengan Bapak Menteri Bappenas, kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu, kita juga banyak ya ikut memikirkannya ya, untuk apakah ketika akan pindah ke Kalimantan, terutama di Penajam tersebut, adalah tempat yang paling tepat. Sehingga tentunya dari pemerintah ini sudah sangat mendalam ya, memutuskan nama Nusantara, tanya kepada para ahlinya, tanya kepada para pakarnya, pakar sejarah, kemudian ahli budaya, mungkin ahli geologi, arkeologi, dan seterusnya, yang tentunya ini karena masih ada realitanya, kita masih juga menunggu waktunya gitu ya. Spirit ini kita gelorakan terkait dengan kebangkitan Nusantara. Nah, kemudian apakah Nusantara juga tepat sebagai nama selain lokasinya? Kita serahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, karena tentunya para pimpinan di Negara Kesatuan Indonesia sudah punya pertimbangan-pertimbangan khusus dan mendalam. Namun tentunya di masyarakat sendiri ini berkembang juga ya, ada yang pro dan kontra, karena biar lebih dinamis ini dinamikanya. Nah, pada malam hari ini kita, kalau di istilah Jawanya adalah nderek mangayu bagio. Spiritnya Nusantara kita gelorakan, namun untuk bagaimana memutuskan sampai nanti realitanya, apakah di lokasi tersebut, apakah juga nama itu akan benar-benar menjadi nama ibu kota negara baru, ya mari kita memberikan satu spirit. Dan malam hari ini nanti dengan adanya materi dari Prof. Dhani dan juga dari Laksamana Salim, siapa tahu kita bisa juga memberikan kontribusi, baik spirit ataupun secara riset, baik secara ilmiah, secara saintifik, ataupun non-ilmiahnya dari berbagai sudut pandang atau sudut dari banyak multi perspektif gitu ya, yang ini sebagai bahan pertimbangan juga nanti buat pemerintah untuk sebelum nanti sampai ke realitanya, untuk bagaimana ibu kota negara baru akan dipindah dari ibu kota negara Indonesia di Jakarta ke tempat yang paling tepat dengan nama yang juga paling tepat tentunya. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, sedikit kita masuk ke Nusantara. Sebelum ke Prof. Dhani, kami pun di tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia, melakukan riset mengenai Atlantis di Nusantara dari 2010, dan kita bukukan di 2011, dan sudah buku ke-65 ya, dari pengarangnya nih Dr. Waryani Fajarianto, dan ini adalah buku kedua, revisi kedua. Nah, ini bukunya bisa saya tunjukkan lagi. Nah, ini hasil karya dari tim kita yang tulis Dr. Fajar, dan ini 1229 halaman. Di dalamnya juga ada membahas mengenai Nusantara. Dan rencana di 2022 ini nanti saya dan dengan Dr. Fajar dan tim akan membuat untuk yang revisi ketiga, yang sudah data berarti sekitar 10 tahun, ini sangat melimpah. Nah, yang pertama hasil dari riset kita mengenai nama Nusantara, justru kita ambil itu adalah dari ini dia, dari buku Sejarah Naluri Budaya Tradisi Nenek Moyang. Ini Rinonce itu dikarang dening Patmo Sukondo, ini bukunya. Nah, ini. Beliau adalah kesepuhan dari suku Blora. Ini saya dapat dari sejarawan budayawan Kebumen, masih saudara saya namanya Mas Raffi Ananda, dan beliau adalah salah satu dari tim utama kita, narasumber utama dari buku Nagarantis Purba. Nah, di dalam buku tersebut halaman 35, ini ada bagus banget ya, karena ini kearifan lokal dulu, karena kami dapat dari serat atau naskah kuno di Jawa, tapi tentunya nama Nusantara yang sedang pro kontra itu tidak Jawa sentris ya sebenarnya, nanti akan disingkap oleh Prof. Dhani dan Laksamana Salim. Di sini ada percakapan begini, Bambang Swari dan Kiai Wongsonolo, yang intinya menanyakan kalau yang namanya makna Nusantara itu seperti apa. Nah, dijawab Kiai Wongsonolo, coba saya akan aslinya akan saya coba bacakan dulu, karena ini kita biar integrasi terkoneksi.
antara religion, science, and filosofinya ya, dengan baik secara agama, budaya. Oke. Di sini bahwa yang namanya Nusantara, istilah Nusantara itu terdiri dari 3 kata, yaitu Nusa, Swa, dan Antara. Nusa iku tegese bumi utah geti, Swa itu tegese mandiri, Antara iku tegese tengah. Werdi jangkepe, kawula Nuswantara iku bumi utah getihe mapane ana ing tengah, aja noleh ngiwonengen, kudu mandiri, awit wis kagungan kebudayaan kang luhur. Bahasa Indonesianya kurang lebih, istilah Nusantara itu terdiri dari 3 kata, yaitu Nusa, Swa, dan Antara. Nusa itu bermakna bumi yang menumpahkan darah atau bumi utah getih, Swa maknanya mandiri, dan Antara yang bermakna tengah. Jadi, menurut Patmo Sugondo dalam buku Sejarah Naluri Budaya Tradisi Nenek Moyang, yang namanya Nusantara ya adalah bumi yang mengeluarkan darah, dalam arti bukan darah sebenarnya tapi gunung api yang letaknya di tengah, jangan menengok ke kanan dan ke kiri, harus mandiri sebab mempunyai kebudayaan yang tinggi. Itu dia. Jadi di sini saya sedikit berikan penjelasan bahwa yang namanya darah itu bukan darah yang sebenarnya tapi adalah vulkanik ya, gunung berapi. Oke. Yang kedua, kemudian hasil riset kita sendiri Nusantara ya itu adalah dari di sini pada zaman Belanda. Nah, ini dia. Ya, nama resmi yang digunakan ya zaman Belanda adalah Nederlands Indie, Hindia Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah Toindo, Hindia Timur. Nah, namun Edward Douwes Dekker 1820-1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yakni Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Bahasa Latin insula berarti pulau, nama Insulinde itu kurang populer. Nah, kemudian saya langsung aja kemudian tentang nama Nusantara. Ya, pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi ini ternyata jauh berbeda dengan pengertian Nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara adalah untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa, ya, atau antara dalam bahasa Sanskerta artinya luar, seberang, sebagai lawan dari Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis, lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa. Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat. Nah, itu sedikit ya hasil riset kita mengenai yang istilah dari Nusantara. Nah, namun saya dapat data lagi, ini dari 2020 kenal dengan Yayasan Turangga Seta. Ya, ada nama Mas Agung Bimo Sutioso dan Mas Timi tadi, dan sering diskusi dengan Mas Raden Doni. Ternyata luar biasa, ini saya membuat kaget, karena memang banyak sekali penafsiran umum akan Nusantara. Ya, mungkin yang paling populer adalah rujukan penamaan Nusantara yang dapat diakses di situs Wikipedia. Di sana disebutkan bahwa Nusantara merupakan istilah yang dipakai oleh orang Indonesia untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya, apakah hanya sebatas itu sajakah wilayah Nusantara dulu? Nah, kemudian Yayasan Turangga Seta ini menulis ada di PDF, ada juga sudah di Google gitu ya. Itu Laku Becik Nusantara nama PDF-nya, bisa di-download juga kok kalau mau teman-teman nanti benar-benar ingin membaca secara utuh ya sejarah panjang Nusantara. Itu disebutkan sebagai berikut, bahwa yang maknanya Nusa sendiri diartikan dengan pulau atau kepulauan. Penamaan dari leluhur kita dahulu dalam bahasa Sanskerta, sedang dalam bahasa Sanskerta dengan peradaban yang lebih lama, istilah Nusa disebut dengan Nuswa, N-U-S-W-A. Hasil dari penelitian dari Turangga Seta, Mas Agung dan Mas Timi terhadap beberapa rontal, istilahnya rontal, kalau kita terkena lontar, ini istilah mereka rontal kuno, dan beberapa prasasti, Nuswantara atau Nusantara adalah gabungan dari 2 kata, Nuswa atau Nusa, dan Antara.
Nuswa sendiri dalam bahasa Sanskerta kuno mempunyai arti sebuah tempat yang dapat ditinggali. Jadi tidak disebutkan secara jelas bahwa itu adalah pulau. Seharusnya kita membuka mata dan pikiran lebar-lebar untuk memaknai sebuah tempat yang dapat ditinggali adalah tidak terbatas hanya di daratan yang ada di muka bumi ini, lautan, dasar laut, tempat di luar bumi, atau bahkan tempat di luar galaksi kita pun adalah tempat yang dapat ditinggali. Nah, menurut mereka, Mas Agung dan Mas Timi, dan saya sudah minta izin untuk memaparkan ini, nah dalam beberapa serat kuno pun pernah tertera kata antariksa, yang menandakan bahwa sesuatu jangkauan yang jauh dari letak bumi pun sudah dikenal oleh para leluhur Nuswantara. Kemudian menurut Sastro Jendro, catatan alam raya, leluhur kita membahasakan bumi itu dengan nama yakni Arcapada. Dan tempat kita hidup di atas bumi itu yang dinamakan lapisan bumi pertama atau Eka Pratala, dan semuanya terdapat 7 lapisan sampai ke Sapta Pratala, inti bumi atau magma bumi. Di luar Arcapada tertera nama Dirgantara, yang maknanya adalah lapisan sejauh burung dapat terbang paling tinggi. Kemudian terdapat angkasa, yang maknanya adalah lapisan dari atas Dirgantara sampai ke batas atmosfer paling tinggi. Dan di luar atmosfer itulah yang disebut dengan antariksa. Oke, demikian masih banyak sebenarnya hasil data kita, riset kita, namun bisa kita sebagai pengantar, saya sebagai moderator menyebarkan itu, mohon maaf pada Prof. Dhani dan Laksamana Salim, ini pengantarnya biar ada beberapa angle ya, sudut pandang. Nah, sekarang saatnya mari seluruh teman-teman, sahabat setanah air Indonesia tercinta, kita sama-sama menyimak bagaimana materi dari Prof. Dhani Irwanto tentang Nusantara. Wekdal seho panggenan, waktu kami persilahkan kepada Prof. Dhani Irwanto untuk memaparkan materinya. Sumangga, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Malam ini saya diundang oleh Sultan Adil Institute True Back History untuk memaparkan apa yang saya ketahui, apa yang sudah saya teliti tentang Nusantara, dan juga nanti juga karena sekarang ini lagi marak tentang ibu kota NKRI yang berada di Kalimantan, akan saya paparkan juga mengenai Kalimantan dari zaman puluhan ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Langsung saja saya coba share screen. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Judul saya adalah Nusantara dan Kalimantan, karena memang inilah dua topik yang saat ini sedang marak dibicarakan. Nah, kebetulan saya sudah melakukan beberapa pengumpulan data dan riset ya, yang sudah saya terbitkan dalam bentuk buku, yaitu Sundaland Tracing the Cradle of Civilizations dalam bahasa Inggris pada tahun 2019. Atau juga di website saya atlantisjawasi.com, ini update selalu akan saya sampaikan di sini. Atau juga di YouTube channel Atlantis Jawasi. Ini semua update mengenai webinar, mengenai penelitian saya ada di sini. Sebelumnya, ini puluhan ribu tahun yang lalu, tentang Nusantara itu adalah yang ini sebuah benua, anak benua sebenarnya pada zaman es, yaitu Sundalandia. Nah, Sundalandia itu apa? Sundalandia adalah wilayah geografi Asia Tenggara. Ini bagian landas kontinen Asia, ini nyambung dengan Asia, yang terekspos selama periode glasial terakhir
dari sekitar 110.000 tahun sampai 12.000 tahun yang lalu pada zaman es. Selandia meliputi 9 wilayah, daratan Asia, dengan pulau besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Setelah pulau-pulau di sekitarnya seperti Bali itu masuk ke dalam Sundalandia. Batas timur Sundalandia adalah garis Wallace yang diidentifikasi oleh Alfred Russel Wallace sebagai batas timur kisaran daratan fauna mamalia Asia. Jadi ada perbedaan fauna karena dulunya ini satu daratan sehingga faunanya adalah sama dengan Asia, sedangkan yang di luar daratan ini faunanya berbeda. Perlu dicatat bahwa saat ini secara umum telah diterima bahwa Asia Tenggara adalah merupakan titik masuk migrasi manusia modern yang berasal dari Afrika. Ini adalah yang namanya Sundalandia 21.000 tahun yang lalu, yaitu ketika muka air laut turun sekitar 120 meter di bawah muka air laut sekarang. Nah, kemudian setelah itu perlahan-lahan muka air laut naik. Ini adalah 11.600 tahun yang lalu atau yang disebut dengan akhir periode Trias Muda. Jadi air sudah mulai Laut Jawa sudah terbentuk. Ini bentuk Laut Jawa. Dan juga Laut Natuna Utara ya sekarang. Sebagian Laut Tiongkok Selatan. Ini 10.000 tahun yang lalu, air naik terus, kira-kira ini berapa ini? 40-an meter di bawah muka laut sekarang, yaitu pembukaan Selat Sunda dan Selat Bali. Jadi Jawa dan Sumatera terpisah itu 10.000 tahun yang lalu. Kemudian Bali dengan Jawa juga terpisah 10.000 tahun yang lalu. 9.000 tahun yang lalu itu pembukaan Selat Karimata, mulai naik terus sehingga Selat Karimata ini terbuka. Jadi Pulau Kalimantan mulai terpisah. 8.000 tahun yang lalu pembukaan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Selat Gaspar. Selat Malaka ini berarti sudah terpisah dengan benua Asia. Kemudian Selat Singapura memisahkan juga. Dan juga Selat Gaspar ini memisahkan Belitung dari daratan Sumatera. Dan 7.000 tahun yang lalu, pembukaan Selat Berhala, ya, kemudian Selat Bangka, dan juga Selat Madura. Dan 6.000 tahun yang lalu, ini sudah seperti saat ini, tidak jauh berbeda. Jadi, Kepulauan Nusantara ini secara menjadi kepulauan penuh itu mulai 6.000 tahun yang lalu. Baik, saya akan cerita awalnya tentang perjalanan manusia. Manusia seperti kita ini, yaitu secara ilmiahnya adalah Homo sapiens, manusia modern ya, bukan manusia purba, bukan arkaik ya, tapi manusia modern seperti kita. Itu secara ilmiah pertama kali ada itu di Afrika Timur sekitar 195 sampai 160.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka ini mencari makan itu menyebar ke segala arah, selatan, barat, utara, timur. Namun yang paling penting perjalanan manusia adalah yang ke arah timur, yaitu yang melalui pantai selatan, atau disebut dengan Southern Route, ya, rute selatan. Nah, kira-kira 130 sampai 70.000 tahun yang lalu menyeberangi selat di Laut Merah ini, kemudian sampailah ke Sundalandia itu, ya, waktu itu masih bersatu daratannya 80 sampai 50.000 tahun yang lalu, dan ke benua Sahulandia itu 60 sampai 50.000 tahun lalu. Bukti-buktinya ada banyak dan ini sudah secara ilmiah sudah diterima. Artinya sudah mainstream. Nah, saya ulangi lagi ini 80.000 tahun yang lalu itu sampailah Sundalandia. Namun setelah itu ada beberapa gelombang lagi.
Yang terpenting adalah pada 20.000 tahun yang lalu ada masuk lagi. Namun, kira-kira 11.600 tahun yang lalu, atau yang disebut dengan akhir periode Trias Muda, ini ada indikasi penyebaran manusia keluar dari Sundalandia. Nah, ini di presentasi-presentasi saya yang lalu ini saya sampaikan cukup detail bahwa pada waktu ini terjadi bencana yang sangat hebat sehingga menenggelamkan manusia yang ada di sini, dan sisa yang selamat itu berpindah menuju ke tempat lain di seantero dunia, bahkan sampai ke Amerika. Kemudian setelah itu kalau ada keluar masuk lagi sampai saat ini. Ya. Nah ini yang secara ilmiah itu ada beberapa teori, antara lain adalah teori out of Taiwan, bahwa orang di kepulauan ini adalah berasal dari Taiwan. Ada juga out of Yunan, bahwa yang manusia di kepulauan ini berasal dari Yunan, yaitu di Tiongkok Selatan. Ada juga yang sebaliknya, yaitu out of Sundaland. Ini yang keluar ini adalah out of Sundaland. Dan yang terakhir, yang belakang ini adalah tentang multiple dispersal. Jadi ya keluar masuk gitu. Jadi ada keluar dari Sundaland, ada masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi gitu. Nah, di dalam buku saya ini saya bahas sangat mendetail bahwa Sundalandia itu adalah cikal bakalnya peradaban manusia. Jadi sebelum sampai ke Sundaland, manusia itu masih belum beradab, artinya masih istilahnya hunter-gatherer, jadi berburu dan berkelompok saja, tanpa peradaban. Nah, kemudian setelah sampai ke Sundalandia, itu karena daerahnya itu subur makmur, sehingga mudah mencari makanan, terciptalah peradaban di sini. Nah, peradaban di Sundalandia ini tercatat dalam memori kolektif di berbagai wilayah di dunia, sehingga namanya juga bermacam-macam. Ini saya sebut ada Garden of Eden, Paradise, Dilmun, Nippur, Nisir, Necessar, Tanager, Land of Wen, Land of Opir, Atlantis, Marikandam, Pandya, Kangdes, Tolan, dan Siwan, Taprobana, Aura, dan Surasus. Dan sekarang istilah ilmiahnya adalah Sundalandia. Ini semua merujuk ke suatu daerah di kepulauan ini, di Asia Tenggara ini. Baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, sebelum saya masuk ke Nusantara, itu adalah tentang Austronesia. Apakah itu Austronesia? Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa. Jadi awalnya itu adalah menunjukkan rumpun bahasa, bukan orangnya ya, tapi bahasa yang dituturkan oleh penduduk di Asia, Oseania, dan Afrika. Antara lain adalah penduduk asli di Taiwan, mayoritas suku bangsa di Filipina, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kepulauan Cocos, Madagaskar, Mikronesia, dan Polinesia, serta suku Melayu Singapura, suku Polinesia di Selandia Baru dan Hawaii, dan orang-orang Melanesia non-Papua. Dan terdapat pula di daerah Patani di Thailand, di daerah Cham di Vietnam dan Kamboja, dan daerah Hainan di Tiongkok. Ada juga di sebagian Sri Lanka, Myanmar Selatan, dan beberapa kepulauan Andaman. Jadi sangat luas. Wilayah yang dihuni oleh masyarakat penutur bahasa tersebut secara kolektif juga dikenal sebagai Austronesia. Jadi wilayahnya itu, daerahnya itu secara kolektif disebut dengan Austronesia juga. Ini adalah petanya. Austronesia itu sangat luas, dari Afrika itu yaitu di Madagaskar, sampai ke timur yaitu Pulau Pasca, ini mendekati Amerika, itu satu rumpun bahasa. Di utara itu sampai ke ini di Kepulauan Selatan, bahkan sampai ke New Zealand. Di sini tidak termasuk Papua, ya, aborigin Papua dan aborigin Australia tidak termasuk Austronesia. Ya. Austronesia ini terdiri dari 1.268 bahasa. Austronesia adalah salah satu rumpun bahasa terbesar dan paling tersebar secara geografis di dunia.
Bentang geografis rumpun bahasa Australia adalah yang terbesar dari semua rumpun bahasa sebelum penyebaran Indo-Eropa pada masa kolonial, mulai dari Madagaskar di lepas pantai Tenggara Afrika hingga Pulau Paskah di Pasifik Timur. Jadi dulu sebelum kolonial itu adalah rentang geografis yang terbesar, hampir 2/3 dunia. Meskipun telah ada penelitian yang ekstensif, asal-usul dan sejarah awal bahasa Australia tetap menjadi bahan perdebatan. Beberapa ahli mengusulkan bahwa bahasa luhur Austronesia berasal dari Taiwan, atau yang disebut dengan model out of Taiwan yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara ahli bahasa lain percaya bahwa itu berasal dari pulau-pulau di Indonesia, atau yang disebut dengan island origin. Jadi masih ada perdebatan saat ini. Nah, ini secara grafis saya gambarkan bahasa-bahasa apa yang ada di Austronesia itu. Ada 2 bagian. Official speaker itu artinya ya bahasa resmi negara. Jadi belum tentu ini native speaker ya, ada yang native speaker. Seperti orang Jawa misalnya, itu adalah native speaker, tapi bisa juga bahasa Indonesia karena sebagai official speaker. Nah, kalau official speakers itu paling besar adalah bahasa Melayu. Ada tulisan live di situ. Bahasa Melayu paling besar, termasuk Indonesia adalah bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian Filipino di Filipina dan Madagaskar, ini yang resmi. Namun native speaker-nya, ya, bahasa ibunya, ya, itu paling besar adalah Jawa. Di Australia itu sekitar lebih dari 100 juta orang penuturnya. Yang kedua adalah Melayu. Ini kira-kira 75, ketiga adalah Tagalog, keempat adalah Sunda, dan seterusnya. Nah, setelah itu saya menginjak ke Nusantara. Nah, istilah Nusantara ini ya, dikenal pertama kali di dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada Mahapatih pada tahun 1336 Masehi, tercatat dalam Kakawin Nagara Kertagama dan Pararaton. Gajah Mada bersumpah untuk tidak makan makanan yang mengandung rempah-rempah atau yang disebut dengan palapa, sampai ia menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kejayaan Majapahit. Ini yang tercantum di kedua kitab tersebut tentang Sumpah Palapa. Nah, disitulah disebutkan adanya Nusantara. Namun konsep Nusantara sudah ada sebelumnya, yaitu oleh Kertanegara di Kerajaan Singasari 1275 Masehi di dalam Cakrawala Mandala Dwipantara. Istilahnya adalah berbeda, yaitu Dwipantara, tapi maksudnya adalah sama. Sebuah konsep untuk menyatukan kerajaan-kerajaan maritim Asia Tenggara di bawah Singasari sebagai benteng melawan kebangkitan dinasti Yuan Mongol yang ekspansionis. Khawatir akan serangan ke Asia Tenggara, Kertanegara mengirim utusan ke kerajaan Melayu terdekat di Sumatera untuk mengkonsolidasikan aliansi melawan Mongol. Nah, ini adalah yang tertera di dalam Nagara Kertagama, daftar nama-nama tempat yang disebut sebagai Nusantara. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan bahwa Nusantara tidak meliputi sebagian ini semua. Ini ada misalnya Sumatera disebut dengan Swarnadwipa, ada tempat-tempat lain, ya. Antara lain juga Malayu disebutkan di sini. Kemudian Semenanjung Malaya itu disebut dengan Ujung Medini. Pulau Kalimantan disebut dengan Tanjung Nagara. Kemudian Pulau Sulawesi disebut dengan Sakasa Nusa. Kemudian Pulau Sulu disebut dengan Solot. Maluku Maloko, kemudian Papua itu Wanin. Dan Jawa itu Jawa Dipa. Kemudian Bali sama, Lombok sama. Ini, nah, lainnya ini ada banyak sekali tempat dengan nama aslinya. Kertanegara tidak pernah melihat visinya terwujud, ya, karena dia sudah terlanjur ditaklukkan sama Mongol, ya. Turunannya Hayam Wuruk bersama dengan Mahapatih Gajah Mada dengan Majapahit yang menjadikan kenyataan.
Pengaruh Majapahit begitu besar sehingga banyak kerajaan setelahnya berusaha membangun kembali kejayaan Majapahit dan mengklaim diri sebagai penerus sahnya, seperti halnya kerajaan-kerajaan Eropa bersaing untuk menjadi penerus Romawi. Demikian pula penggunaan bendera merah putih Majapahit di berbagai kerajaan di wilayah tersebut, yang kemudian diserap oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan juga oleh waktu itu sebuah perusahaan Inggris, British East India Company, juga menggunakan warna merah dan putih. Nah, dalam konsep negara Majapahit, raja memiliki kekuasaan atas 3 wilayah berikut. Ada 3. Yang pertama adalah negara agung atau kerajaan inti, itu meliputi ibu kota dan wilayah sekitarnya, meliputi Jawa bagian timur dan daerah sekitarnya. Inilah yang disebut dengan negara agung. Kemudian mancanegara itu wilayah sekitar negara agung yang dipengaruhi langsung oleh budaya negara agung, meliputi seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, serta Lampung dan Palembang di Sumatera bagian selatan. Nah, yang ketiga ini adalah yang disebut dengan Nusantara, adalah daerah yang tidak mencerminkan budaya negara agung, tetapi merupakan koloni di mana mereka harus membayar upeti, meliputi wilayah modern Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Brunei, Timor Leste, dan Filipina Selatan. Jadi Nusantara ini tidak termasuk Jawa dan mancanegara. Jadi justru yang di luar Jawa itu yang disebut dengan Nusantara untuk konsep negaranya Majapahit. Nah, sekarang Nusantara itu seperti apa? Yang disebut dengan Nusantara itu pengertiannya seperti apa? Ini bergantung dari negara-negara, orang-orang dari negara-negara masing-masing ini. Bagi orang Indonesia, Nusantara adalah identik dengan Kepulauan Indonesia atau wilayah nasional Indonesia. Dalam pengertian ini, istilah Nusantara tidak termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Dan bagi orang Malaysia dan Brunei, itu adalah gagasan sejarah. Jadi catatan sejarah ya, tetapi sekarang berkembang menjadi kesadaran bahwa mereka berada dalam lingkup budaya yang sama. Bahwa Kepulauan Asia Tenggara memiliki kelompok budaya mereka sendiri. Istilah ini sinonim dan sering dipertukarkan dengan Kepulauan Melayu atau alam Melayu yang mencakup negara-negara tersebut. Ini bagi orang Malaysia dan Brunei. Dan bagi orang Singapura, Nusantara ini adalah konsep asli Kepulauan Asia Tenggara, tapi tidak ada hubungannya dengan negara modern mereka, dengan negara Australia, Singapura mereka tidak ada hubungannya. Dan bagi orang Filipina, tidak berarti apa-apa bagi mereka yang berasal dari Luzon dan Visayas, daerah utara ya, tidak ada artinya. Tapi bagi orang Filipina bagian selatan itu adalah gagasan bahwa mereka jauh lebih dekat secara budaya dengan rekan-rekan Melayu mereka. Jadi mereka masih menyebut Nusantara sampai sekarang. Waktu saya di Filipina mereka masih menyebut Nusantara. Gitu. Nah, ini mengenai arti ini menurut saya ya. Ada tadi Dwipantara dan Nusantara yang artinya adalah sama. Nah, Dwipantara ini terdiri dari Dwipa ya, yang artinya adalah pulau. Ini bahasa Sanskerta. Nah, sedangkan Nusantara itu, Nusa ini adalah bukan bahasa Sanskerta, tapi bahasa Kawi, Jawa kuno. Itu Nusa. Jadi di Sanskerta tidak ada istilah Nusa ini. Di Yunani Nesos, justru Yunani itu lebih dekat ke Jawa daripada ke Sanskerta. Nesos. Nah, Nusantara ini terdiri dari Nusa dan Antara, bukan Nusa dan Antara, bukan. Antara ini adalah bahasa Sanskerta, bukan. Antara adalah bahasa Kawi adalah sebuah akhiran, bukan sebuah kata tapi akhiran. Yang menjadikan kata tersebut memiliki ruang dan mencakup wilayah yang luas, seperti dalam Dirgantara atau dalam bahasa Yunani itu Tera. Tera itu kalau sekarang bahasa Inggris jadi Tiren, ya. Tiren, jadi wilayah yang luas. Nah, antara dalam bahasa Sanskerta berarti di antara atau Latin inter, jadi beda arti ya. Nah, Nusantara berarti pulau-pulau yang mencakup wilayah yang luas. Nah, ini saya masuk ke pembicaraan berikutnya, yaitu mengenai bagian dari Nusantara.
yaitu Kalimantan. Akan saya ulik ya sejarah dari awalnya yang tercatat ya. Nah, Kalimantan adalah sebuah pulau yang terbentuk setelah kenaikan permukaan laut dalam periode glasial terakhir sekitar 21 sampai 6.000 tahun yang lalu, yang memisahkan daratan Sunda menjadi Semenanjung Malaya dan pulau-pulau Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Kalimantan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Di pulau ketiga. Nah, ini mengenai sejarah yang tercatat, ini saya kumpulkan datanya dari yang paling awal, studi tentang kebakaran lahan gambut masa Holosen di Sebangau, Delta Mahakam, dan Danau Sentarum, berdasarkan contoh serbuk sari dan arang yang terdapat di dalam lapisan-lapisan tanahnya, menunjukkan bahwa kurang lebih menunjukkan bahwa telah ada kegiatan pertanian di Kalimantan sejak kurang lebih 9.000 tahun sebelum Masehi, atau sekitar 11.000 tahun yang lalu. Itu sudah ada kegiatan pertanian di Kalimantan. Kemudian pada abad ke-4 sebelum Masehi, manik-manik yang diperdagangkan oleh Romawi dan artefak-artefak Indo-Jawa telah ditemukan di Kalimantan yang memberikan bukti tentang hubungan penduduk Kalimantan dengan luar paling tidak semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi ada Romawi sudah sampai ke sini pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pulau Kalimantan telah dikenal oleh masyarakat Yunani Romawi dengan nama Taprobana. Ini ada banyak yang menulis tentang Taprobana ini, Onesipitos, Diskaenarkos, ya, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian ini yang berikutnya, artefak kayu ulin di Candi Agung, Kalimantan Selatan menunjukkan usia sekitar 200 sebelum Masehi. Jadi 200 sebelum Masehi sudah membangun candi di Kalimantan. 4 prasasti batu abad ke-4 Masehi yang ditemukan di Kutai mencatat hadiah yang diberikan kepada para pendeta Brahmana yang memberikan bukti tentang adanya kerajaan Dharma di bagian timur Kalimantan. Dan ada juga artefak-artefak Brahma dan Buddha dalam gaya Gupta telah ditemukan di lembah Sungai Kapuas dan sungai-sungai lainnya di bagian barat Kalimantan. Raja-raja Kalimantan berikutnya merupakan bawaan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dengan kedatangan Islam pada awal abad ke-16, sejumlah kerajaan Muslim didirikan, termasuk Banjarmasin, Sambas, Sukadana, dan Landak. Raja-raja Sukadana berhutang kesetiaan kepada kerajaan Mataram Islam di Jawa. Ini yang tercatat dalam sejarah tentang Kalimantan. Nah, tentang bahasa di Kalimantan. Bahasa Barito diambil dari nama Barito adalah bahasa Dayak yang memiliki kaitan erat dengan bahasa Malagasy yang digunakan di Madagaskar. Jadi penelitian yang ada itu, bahasa di Madagaskar itu erat hubungannya dengan bahasa Barito. Dan ada bahasa Sama Bajau yang digunakan oleh masyarakat Bajau atau Gipsi Laut atau Sama di Filipina, ini sama-sama ya. Malaysia, Kalimantan, dan Kepulauan Sulu juga berasal dari wilayah leksika Barito. Ini studi penelitian yang sudah dilakukan. Studi tentang bahasa yang digunakan oleh suku-suku asli di Sumatera juga menunjukkan keterkaitannya dengan bahasa suku-suku di Kalimantan. Ada kaitannya. Bahasa Proto-Melayu dituturkan di Kalimantan setidaknya pada 2000 sebelum Masehi dan merupakan bahasa nenek moyang dari semua dialek Melayu berikutnya. Ini ada penelitiannya sendiri, antara lain oleh Adlar dan Andaya. Jadi bahasa Melayu, kemudian bahasa di Sumatera itu ada hipotesis berasal dari Kalimantan. Nah, namanya sendiri, ya, Kalimantan itu ada beberapa nama. Di sini saya fokus ke Kalimantan aja. Ada Taprobana, saya sebutkan tadi, ada Salike, Ujung Tanah, Bakulapura, Tanjung Pura, Tanjung Nagara, Nusa Kencana, Waruna Dwipa, Barunapura, Barune, Burne, Borneo, dan sekarang resmi dari Indonesia adalah Kalimantan, walaupun Malaysia masih menggunakan nama Borneo. Ini adalah
Kenapa disebut dengan Borneo? Nah, tadi saya jelaskan bahwa salah satunya adalah nama Kalimantan itu adalah Warunapura atau artinya tanah Dewa Baruna. Dari Baruna ini ya, kemudian jadi Barune dan Barunae, ini ada di dalam kitab kuno Indonesia. Nah, ini berubah menjadi Brunei, yaitu salah satu negara yang terdapat di Kalimantan sekarang, ya, di bagian utara. Oleh orang Portugis dikenal dengan Brunei atau Brunei, dan orang Tiongkok menyebutnya Boni. Kemudian orang dalam masa kolonial, Inggris dan Belanda menyebutnya Borneo. Jadi Borneo itu sendiri asalnya adalah dari kata Baruna, yaitu dewa laut. Nah, ini kait yang terkait dengan Kalimantan ada beberapa. Yang pertama adalah tentang Atlantis. Ini teori saya, ada yang saya terbitkan tahun 2015. Ini sangat jelas bahwa Atlantis itu ya, pusat ekonominya itu ada di Kalimantan, ya, yaitu karena adanya dataran yang luas, yang subur, kemudian pertanian ya, di sini. Nah, kotanya sendiri ada di bagian selatannya di sini. Nah, ini yang lain-lain ini adalah hipotesis saya tentang kenapa Sundalandia ini adalah Atlantis dan pusat ekonominya ada di Kalimantan, serta ibu kotanya ada sekarang di bawah Laut Jawa. Ya. Ini adalah contohnya disebutkan oleh Platon, yaitu penulis yang menulis tentang Atlantis, bahwa di Atlantis itu ada 3 jenis saluran, yaitu saluran terusan, yaitu yang menghubungkan antara beberapa sungai, saluran pedalaman, yaitu sungai utamanya ya, saluran pedalaman, dan saluran irigasi yang menghadap dari sungai saluran pedalaman atau saluran terusan. Ini jelas tertulis oleh Plato ya, tentang saluran-saluran ini. Jaraknya juga hampir mirip juga, ya. Dan juga setelah saya hitung, setelah hidrolika ya, itu menunjukkan kapasitas sungai-sungai ini cocok dengan yang ditulis oleh Plato. Jadi artinya secara energi ini dipengaruhi oleh topografi daerah. Itu adalah sama persis dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Nah, ini ada hal yang menarik di sini tentang yang disebut dengan sistem Anjir ini ya, sistem saluran ini, bahwa sistem ini tidak hanya untuk pertanian, tapi juga untuk transportasi. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk pengendalian banjir yang unik. Jadi belum ada ya pengendalian banjir seperti ini. Jadi dengan adanya terusan ya, ini sungai-sungai dapat terhubung, sehingga apabila ada banjir di salah satu sungai, langsung bisa tersebar ke sungai-sungai yang lain, sehingga permukaannya tidak akan naik terlalu banyak. Ini unik ya. Saya lihat belum ada yang menerapkan sistem pengendalian banjir seperti ini. Jadi sudah cukup canggih ya. Dan saluran-saluran ini waktu Belanda datang ini sudah ada. Saluran yang lurus-lurus ini sudah ada. Artinya ini sudah dibikin jauh sebelumnya. Yang kedua adalah tentang Taprobana. Taprobana atau Tapobrana atau Topobrana. Orang sering tertukar-tukar, orang Eropa terutama ya. Tapobrana, ini variannya adalah Tapobrana atau Topobrana, adalah sebuah pulau yang dikenal sejak lama. Ini ada banyak yang menyebutkan tentang Taprobana ini dari 360 yang tertua sebelum Masehi. Kemudian ada ini dari Yunani, Romawi, ya. Kemudian peta-peta ini ada dari Al-Idrisiyah ya, dari Arab ya. Kemudian orang-orang Eropa masa kolonial ini masih menggambarkan tentang Taprobana. Nah, hipotesis saya adalah Taprobana ini adalah Kalimantan. Ya. Sebenarnya ini perlu sesi sendiri kalau untuk menjelaskan ini karena cukup panjang. Ya. Nanti tapi ini saya cuplek yang penting aja. Ukuran pulaunya misalnya
925 km kali 1.300 km. Ini cocok sekali. Saya ukur Pulau Kalimantan itu Pak adalah ukuran segini. Kemudian di sebelah baratnya disebutkan ada sun worshipper atau pemuja matahari. Ini sampai sekarang masih ada di pulau-pulau ini, pemuja matahari. Selain itu juga di sekitarnya ini adalah dangkal, dan kadang-kadang ya perahu itu kena dasarnya, dan beberapa tempat dasarnya kelihatan. Ini cocok. Jadi di sini karena banyak terumbu karang ya, cocok ya tempatnya. Nah, namun pada masa Reconnaissance ada orang yang mencoba membuat peta berdasarkan peta Ptolemeus, karena peta bukan peta Ptolemeus, dari bukunya Ptolemeus. Nah, buku Ptolemeus ini sebenarnya udah hilang, ya, udah rusak ya waktu disimpan di perpustakaan Alexandria. Namun pada masa Reconnaissance ini mereka berusaha mencari yang sudah dikutip oleh orang-orang lain. Nah, yang ditemukan adalah di Arab dengan tulisan Arab dan bahasa Arab. Nah, karena kutipan-kutipan tersebut ya banyak kata-kata yang berubah atau salah kutip juga tentang koordinatnya. Nah, Taprobana ini kalau diplot yaitu ada di tengah Samudra India. Nah, ini tidak mungkin karena di sana tidak ada pulau sebesar ini. Nah, ini kemungkinan adalah salah kutip. Saya hitung-hitung sih kalau huruf Romawi itu L-nya hilang. Ya, huruf L-nya hilang. Mungkin karena L itu coretan ya. Waktu ngutip itu tidak kelihatan ya. Sehingga L-nya hilang. Sehingga beda 50 derajat. Nah, setelah tambah 50 derajat itu pas di sebelah timur. Ini adalah hasil koreksi saya tentang Taprobana, adanya di sebelah timur dari Semenanjung Malaya. Ini adalah indikasi beberapa toponomi yang disebutkan. Kemudian saya cari dengan toponomi yang sekarang. Ini banyak sekali yang mirip. Ya, Seteum, Promon itu Tanjung ya. Seteum itu dari kata selatan, jadi Seteum misalnya ya. Kemudian juga ada ini dua hal yang penting di sini ya adalah tentang Sungai Mahakam dan Muara Kaman. Muara Kaman ini adalah tempat di mana prasasti Kutai ditemukan. Nah, ditulis di situ Magramum Metropolis, artinya sebuah kota ya, kota walaupun waktu itu mungkin kecil ya kotanya ya. Muara Kaman dirubah jadi Magramum. Kemudian Sungai Mahakam ini disebut dengan Ganges Flu atau Sungai Suci. Ganges itu diambil dari kata Gangga, namun oleh orang Eropa menjadi istilah sebagai Sungai Suci. Di dalam daftarnya Ptolemeus juga banyak menyebutkan Ganges, ya, artinya sungai yang suci. Nah, ini adalah Mahakam. Nah, yang kedua, yang penting lagi adalah tentang Malaya Montes. Montes itu pegunungan, Malaya. Nah, ini setelah saya identifikasi adalah sebuah kabupaten sekarang disebut dengan Melawi. Ya. Melawi ini ada di tengah-tengah Kalimantan, agak ke selatan ya, Melawi ini. Ya. Nah, ini kenapa saya tertarik dengan istilah Melawi ini, karena di dalam Kumari Kandam yang dari India dan Sri Lanka itu menyebutkan bahwa yang disebut Kumari Kandam, yaitu Sundalandia, ya, ini ada 4 sungai yang berasal dari Gunung Malai. Nah, Gunung Malai ini ke selatan adalah menjadi 4 sungai. Ya. Kalau saya peta Atlantis ini juga ya, ini juga menyebutkan sungai-sungai tadi ya, yang disebutkan tadi. Nah, 4 sungai itu, ini Melawi ada di sini nih. Ya. Nah, ini batas pulaunya ini. Ya. Ini adalah sebelum tenggelam. Ya. Nah, ada di sebelah utara sini. Nah, ternyata memang betul ada 4 sungai. 1, 2, 3, 4. Ini Sungai Kahayan, ini Sungai Kapuas Murung, ini Sungai Barito, dan ini Sungai Negara. Nah, 4 sungai ini dikenal. Di Atlantis juga menyebutkan ada sungai-sungai ini. Di Taprobana juga itu menyebutkan ada sungai-sungai juga yang mengalir ke arah selatan. Nah, kenapa disebut dengan Taprobana?
Nah, awalnya ini adalah Topobrana yang kemudian pengucapannya variannya menjadi Tapobrana atau kedengarannya atau ingatannya lain Tapobrana atau Taprobana. Nah, Tapobrana ini ya terdiri dari kata topobrana ya, topo dan brana. Topo ini bahasa Yunani yang artinya lokus atau tempat. Nah, brana sendiri ya kemungkinan berasal dari baruna. Nah, tapobrana itu sama dengan artinya adalah sama dengan Barunapura. Barunapura ini juga tempatnya Dewa Baruna. Ini topo itu tempat ya, tempatnya Dewa Baruna yang sekarang kita sebut dengan Kalimantan. Yang berikutnya adalah tentang tanah surga dan Taman Eden. Taman Eden. Nah, tanah surga dan Taman Eden ini banyak disebut ya di peninggalan-peninggalan di barat, di antara lain di Akadia, di Mesopotamia, di Mesir, ya, kemudian juga di Iran, bahkan sampai ke Amerika Tengah. Ya. Nah, dua hal yang akan saya bahas di sini adalah tentang Taman Eden. Ya. Nah, ini terletak, semua menyebutkan ini terletak di timur jauh. Nah, kenapa saya khusus Taman Eden ini juga salah satu penelitian saya. Ya. Nah, tanah surga ini di peta Psalter ya, abad ke-13 kalau tidak salah ya. Ini timur ada di sebelah kiri, utara ada di sebelah kiri, sehingga atas itu timur. Nah, di sini di paling timur itu ada gambar Adam dan Hawa ya, yang disebut dengan paradise atau tanah surga. Jadi tanah surga itu abad ke-13 pun masih dikenal ada di timur, di sebelah timur India. Ini Sungai Gangga ya. Kemudian peta Epstoffer juga sama. Ya. Paradise itu ada di sebelah timur di sini. Ini ada Adam dan Hawa. Kemudian ada India di sini, disebut India yang ada paling timur. Juga ini pada abad ke-6 justru jauh sebelumnya ini seorang misionaris ya, Cosmas Indicopleustos ya, ini menggambar tentang di mana lokasi tanah surga itu seperti ini, ada di paling timur, di utara ada di atas ya. Gitu. Nah, Taman Eden ini lebih khusus lagi disebutkan dalam kitab Kejadian dan kitab Ezekiel. Di dalam kitab Kejadian ditulis, ya, Tuhan membuat taman di timur, di Eden, dan ia menempatkan manusia yang diciptakannya itu. Disebutnya adalah Adam. Dan waktu berlalu, setelah mereka berangkat dari timur ya, bahwa mereka menemukan sebuah dataran di Tanah Sinar, dan mereka bermukim di sana. Tanah Sinar ini ada di Mesopotamia. Jadi asalnya adalah dari timur, kemudian mendarat di Mesopotamia. Kemudian juga, dan sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu. Dan dari sana terbagi dan menjadi 4 kepala. Ini akan saya bahas secara detail berikutnya. Nih, yang pertama ya. Dan sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu. Dan dari sana terbagi dan menjadi 4 kepala. Nah, ini disebutkan lagi ada 4 sungai. Nah, ini setelah saya lakukan analisis paradigma, itu wilayah hidrologi, artinya adalah wilayah hidrologi Eden terdiri dari 4 sungai utama. Ini kalau saya gambar ya, sungai tadi yang saya sebutkan, yaitu Kahayan, Kapuas, Barito, dan Negara. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nama sungai yang pertama, adalah Pison. Berkelok-kelok melalui seluruh tanah kafilah, di mana terdapat emas, dan emas dari tanah itu bagus, ada bedolah ya, dan batu permata. Nah, Pison itu dalam bahasa Ibrani berasal dari pus, yang artinya adalah melontar, berpencar, tersebar, atau membelok. Nah, ini sungai yang paling barat ini adalah membelok. Disebut dengan Pison. Ya. Nah, tentang emas ini satu lagi tentang bicara tentang emas.
ternyata memang di daerah ini memang kaya akan emas. Ya. Gunung Mas di bagian tengah Sungai Kayan, kayak terutama di namanya saja sudah Gunung Mas. Ya. Di sini memang terkenal dengan emas semenjak zaman Eropa juga ada catatan bahwa ada emas di sini. Nah, rupanya ya awalnya mereka adalah pendulang emas. Bahkan di catatan Tiongkok itu disebutkan yang mendulang emas itu sangat ramai seperti semut. Disebutkan seperti itu. Kemudian produk yang kedua adalah bedolah. Nah ini dari beberapa, ada banyak istilah-istilahnya. Yang paling dekat adalah bahasa Yunani bedela atau bedelion, yaitu resin karet oleo semi transparan. Nah di Kalimantan ini ada disebut dengan jelutung atau nyatu, yaitu getah perca, ya, atau yang sangat terkenal di Kalimantan, yang sekarang masih merupakan eksportir terbesar di dunia untuk getah perca. Itu dibuat dari pohon, ya, pohon jelutung. Ya. Nah kalau kita ke Kalimantan ya pasti kita banyak mendapati ya souvenir-souvenir yang dibikin dari getah jelutung ini, seperti ini. Karena memang sanalah pusatnya itu. Ini disebutkan di dalam kitab Kejadian. Kemudian batu permata, ini banyak terdapat di Kalimantan, pasti ya. Kalimantan terkenal ke seluruh dunia akan batu permatanya. Kita tahu bahwa di Martapura ini adalah pusatnya batu permata ya, ada di Kalimantan. Dan karena memang sejak dulu ini terkenal dengan batu permatanya. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, sama bahwa berkelok-kelok melalui tanah Kus. Nah, Gihon ini bahasa Ibrani, atau Gihon berasal dari giah atau buah. Ya. Artinya adalah menyemburkan, menyemprotkan, menyeret, menyampaikan atau memecahkan. Nah ini saya artikan sebagai bercabang banyak. Nah ini kita lihat di sini bahwa Sungai Kapuas ini di hulunya itu bercabang menjadi 3. Itu menjadi 3. Kemudian sungai yang berikutnya adalah Sungai Hidekel, mengalir di depan Asur. Nah, Hidekel atau bahasa Ibrani-nya Cidekel berasal dari cat dekel, yaitu panah yang tajam dan cepat. Nah ini saya artikan sebagai panjang dan langsung, lurus, gitu ya. Memang Sungai Barito ini kalau kita gambarkan secara umum itu adalah lurus. Ini tidak dibelokkan-belokkan karena sudah berubah ya. Ada peristiwa meandering setelah ribuan tahun sehingga menjadi agak belok-belok. Dan sungai yang keempat adalah Perat. Nah ini artinya Perat ini adalah membelahkan atau bercabang. Ini adalah cabangnya Sungai Barito, Sungai Negara. Nah, saya cerita juga tentang emas di Kalimantan ini. Rupanya dulu emas itu lebih dikenal di Kalimantan. Makanya salah satu nama dari Kalimantan adalah Kencanapura atau Pulau Emas. Ya. Sejak zaman Atlantis pun sudah dikenal dengan emasnya, salah satu produknya ya, itu adalah emas. Mungkin kemungkinan ada di daerah sini kaya akan, dan sampai sekarang pun masih kaya akan emas. Nah, bedulang-bedulang emas ini kemudian mencari tempat lain ya, dan mendapatkanlah di Sumatera yang disebut dengan Tanjung Emas di Sumatera Barat ya, yang dapat dicapai dari Sungai Batanghari. Ini adalah presentasi saya seminggu lalu ya. Nah, terkait dengan bahasa Melayu tadi yang berasal dari Kalimantan. Tadi saya sebut ada nama tempat ya, sekarang ada Malawi, dulunya adalah Malai atau Malaya atau Malaya ya, yang kemudian mereka berpindah ke Sumatera masih menggunakan nama mereka untuk mencari emas. Jadi sebenarnya orang-orang ini, orang-orang yang spesialis penambang emas ini pindah ke Sumatera menggunakan nama Melayu. Ya. Itu adalah hipotesis saya. Nah, berkembanglah ya bangsa Melayu di Sumatera juga. Ada kaitannya. Demikian, kemudian ini yang saya posting di beberapa tempat. The island of Kalimantan or Borneo was the center of Atlantis, pusatnya Atlantis, the Garden of Eden, the Paradise, ya, tanah surga, diberi nama Taprobana, dan the land of the Sikot, Pulau Baruna. Ya.
and the capital city of Indonesia will be here. Ibu kota Kalimantan akan ada di sini. Menurut saya sih cukup tepat untuk mengambil tempat ibu kota di Kalimantan ini, karena ternyata sejarah Kalimantan itu jauh lebih tua daripada pulau-pulau yang lain. Saya kira demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mengikuti, dan selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Mahfud. Pak Mahfud. Monggo. Ya, aplaus luar biasa buat Prof. Dhani Irwanto. Luar biasa, rahayu materinya. Setelah melakukan riset yang cukup mendalam ya, kita diberikan satu gambaran, satu informasi yang ini semakin akan membuka ya pikiran kita dan juga rasa kita mengenai kebesaran keagungan Nusantara